Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Tidak terasa ya teman-teman, di sekian banyak video yang saya bagikan kepada kamu, sudah semakin banyak juga nih subscribers atau pelanggan-pelanggan Pagar Kehidupan baru yang semakin lama semakin banyak terbantu. Nah, saya ucapkan terima kasih dulu kepada kamu semua yang sudah mau mempraktekkan apa yang saya bagikan, dan juga saya berterima kasih kepada kamu semua yang mau membagikan konten video ini kepada orang-orang yang kamu cintai. Oleh karena itu saya doakan dulu ya, semoga kamu semua yang menonton video saya kali ini dan yang sudah menonton video saya di minggu-minggu yang lalu semakin diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan segera dikeluarkan dari setiap permasalahan dalam hidup kamu. Amin semuanya. Nah teman-teman, ngomong-ngomong soal masalah, kali ini di video ini saya akan langsung aja membahas dan berdiskusi bersama kamu mengenai satu hal yang disebut dengan masalah. Teman-teman, ada nggak di antara kamu semua yang saat ini sedang mengalami permasalahan dalam hidup yang kayaknya kok terus-terusan datang dan tidak pernah berhenti? Ada nggak di antara kamu yang mulai putus asa gitu? Putus asanya kenapa? Karena kok kayaknya Tuhan itu pilih kasih ya. Temen gue beruntung terus, tapi kenapa kok gue masalahnya tidak kunjung berhenti? Malah mohon maaf nih, kadangkala bertambah banyak, sampai suatu ketika kamu merasa untuk berdiri aja susah gitu. Karena masalah hidup kamu tidak kunjung berhenti. Nah, apabila memang itu menjadi permasalahan hidup kamu saat ini, yuk, izinkan saya sahabat kamu untuk berdiskusi. Anggap saja saya ada di samping kamu, berbicara dengan kamu, ngobrol bareng kamu dari hati ke hati ya. Sebenarnya kisah ini terinspirasi oleh saya sendiri. Teman-teman, dulu juga saya sama seperti kamu semua, punya permasalahan dan bingung bagaimana cara memecahkan diri saya dari setiap permasalahan hidup yang saya hadapi. Sampai pada suatu ketika akhirnya Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan saya banyak petunjuk dan juga ilham yang alhamdulillah nih, puji Tuhannya sudah bisa mengeluarkan saya dari permasalahan hidup saya sendiri. Kalau seandainya ada pertanyaan yang hadir kepada saya, Mas bro, kenapa ya kok hidup gue belakangan ini penuh dengan masalah? Kenapa masalah dalam hidup gue kok kayaknya datang terus-terusan gitu? Salah gue tuh apa sih? Kenapa dalam hidup ini mas bro selalu aja ada orang tuh yang masuk kategori sial? Masalahnya nggak berhenti-berhenti gitu. Salahnya tuh di mana? Apakah karena gue terkutuk? Waduh. Sebenarnya kalau kita bicara kutukan, saya tidak punya hak untuk mengatakan kamu terkutuk ataupun tidak. Cuman kebanyakan orang-orang yang curhat dan berdiskusi kepada saya, mereka itu sebenarnya bukan terkutuk loh. Bener, mereka itu bukan terkutuk, tapi justru mereka mengutuk dirinya sendiri. Nah itu dia. Kok bisa mas bro? Iya, manusia tuh banyak, bahkan juga termasuk mungkin kamu yang mendengarkan suara saya, secara tidak sadar mengutuk diri mereka sendiri. Benar, mengutuk diri mereka sendiri. Lah, maksudnya gimana? Gini loh teman-teman, kebanyakan orang yang masalahnya datang terus-menerus dalam hidup, itu permasalahannya cuma satu. Apa itu? Permasalahannya karena mereka tidak memahami hukum energi. Lah mas bro, kok masalah jadi maunya ke energi sih, nggak nyambung ah? Apa hubungannya masalah sama energi? Ada hubungannya. Justru karena kamu pikir aneh, banyak orang yang nggak sadar bahwa masalahnya tuh bukan dikutukan, tapi karena mereka sendiri belum memahami hukum dari energi. Nah nyambungnya tuh di mana? Nyambungnya tuh begini. Saya berkali-kali bilang di video-video yang lalu, kalau kamu penonton setia Pagar Kehidupan, kamu pasti pernah dengar ya, bahwa saya mengatakan semua dalam semesta alam ini adalah energi. Nah, kalau kita bicara energi, energi itu tidak bisa dilihat mata, teman-teman. Tapi, energi itu bisa dirasakan oleh kita. Jadi kalau kita ngebayangin energi, anggap aja seperti angin. Angin itu kan gak bisa dilihat pakai mata, tapi bisa kamu rasakan kan kalau seandainya angin itu melewati badan kamu. Betul? Nah itulah energi. Nah kita semua nih, coba kamu pegang badan kamu. Badan kita ini adalah sebenarnya kumpulan dari energi-energi yang berkumpul pada satu hal yang disebut dengan jasad. Nah pernah ada yang bertanya kepada saya, Mas bro, energi itu sama aura sama nggak? Jawabannya beda. Energi dan aura itu dua hal yang berbeda. Aura itu pada dasarnya adalah warna dari setiap individu.
Jadi setiap manusia ini ada warnanya nih, ada warna kuning, ada yang warna merah, ada yang warna hijau, ada juga yang warnanya indigo. Nah, warna-warna dari aura ini sekarang bisa dilihat menggunakan teleskop aura. Bisa kamu cek tuh, udah banyak ya. Nah, aura ini bukan energi, bukan. Aura itu sama seperti kalau perumpamaannya seperti baju yang kamu pakai, itu baju. Tapi energi itu seperti udara yang kamu hembuskan dari mulut kamu, perumpamaannya gitu. Jadi energi itu adalah sesuatu hal yang kamu keluarkan dari badan, aura itu adalah baju yang kamu pakai. Paham ya? Jelas beda kan? Beda banget. Nah, hubungannya apa antara energi dengan masalah kok yang terus kunjung datang kepada kamu? Hubungannya adalah energi itu, teman-teman, punya sebuah sifat yang mana sama, nggak peduli siapapun kamu, apa keyakinan kamu, latar belakang kamu apa, tidak peduli, energi itu selalu punya sifat yang sama. Apa sifat dari energi? Energi itu punya sifat tarik-menarik. Wah, ini udah mulai jelas nih. Kalau kamu yang pernah denger mungkin video saya tentang The Secret, tentang hukum tarik-menarik, alam bawah sadar, udah pernah denger ya. Kayaknya udah nggak asing lagi dengan tarik-menarik. Nah, tarik-menarik ini teman-teman, yang menarik dan ditarik itu sebenarnya adalah energi kita. Contohnya begini ya, kalau kita bicara hukum The Secret, itu yang dibahas sebenarnya adalah energi. Cuman sayangnya, buku The Secret itu ada banyak rahasia yang sama dia kayaknya sengaja dikunci untuk buku-buku dia berikutnya, supaya mereka dapat banyak uang. Nah, rahasia yang dikunci sama mereka yang tidak disebarkan adalah energi itu loh sebenarnya cikal bakal atau persoalan yang bisa membuat kamu melakukan hukum tarik-menarik. Nah, sekarang gue mau nanya dulu nih mas bro. Bener nggak sih kalau kita mempelajari hukum tarik-menarik atau The Secret itu membuat kita jadi jauh dari Tuhan? Soalnya ada tuh temen gue yang murtad keluar dari agamanya karena dia menganggap diri mereka Tuhan ketika mereka bisa mempraktekkan hukum tarik-menarik dan berhasil. Gini teman-teman, saya tanya lagi sama kamu. Ada nggak di luar sana orang yang menunggangi agama untuk kepentingan politik? Ada nggak? Ada nggak orang yang menunggangi agama tertentu untuk kepentingan politik? Ada ya? Saya tanya lagi, ada nggak orang yang menunggangi agama untuk membunuh kelompok lain, orang lain yang menjadi lawan mereka? Ada nggak? Ada. Sekarang saya tanya lagi, apakah agamanya yang salah atau orangnya yang menunggangi agama tadi untuk kepentingan mereka yang salah? Jawabannya yang salah bukan agamanya dong, tapi orangnya yang sengaja memakai agama untuk kepentingan mereka. Benar apa enggak? Nah, sama dengan hukum tarik-menarik di Secret ini. Ada sekelompok orang yang pengen menjadikan kita ateis atau tidak percaya Tuhan menunggangi hukum tarik-menarik ini. Padahal hukum tarik-menarik ini kalau bagi saya sebagai petunjuk bahwa memang betul Tuhan semesta alam itu ada. Karena tidak mungkin energi terjadi dengan sendirinya. Tidak mungkin. Jelas teman-teman. Jadi mulai saat ini ketika kamu mau murtad hanya karena masalah hukum tarik-menarik, selamat. Kamu sudah kena jebakan dari orang-orang yang ingin membuat kamu menjadi ateis menggunakan hukum tarik-menarik ini. Mereka sengaja menunggangi hukum ini untuk melepaskan kamu dari Tuhan semesta alam. Itu berbahaya. Nah, lalu balik lagi nih ke pertanyaan awal. Apa hubungannya energi dengan permasalahan gue yang tidak kunjung berhenti? Hubungannya adalah, percaya atau enggak, masalah yang hadir dalam hidup kamu itu, kamu sendiri lo yang ngundang. Kamu sendiri yang ngundang masalah itu terus datang dalam hidup kamu, karena energi itu punya sifat akan selalu menarik segala sesuatu hal yang sejenis, persis seperti energi yang kamu keluarkan atau pancarkan dari tubuh. Contoh ya, saya selalu bilang, jangan pernah mengeluh. Apapun yang kamu lakukan, mingkem. Kalau pengen mengeluh, hindari sehindar-hindarnya. Kenapa? Karena mengeluh itu, teman-teman, kita mengeluarkan energi negatif. Dan dalam hukum energi yang bernama tarik-menarik tadi, kalau kita mengeluarkan energi negatif berupa keluhan, apa yang kita keluhkan itu, mohon maaf ya, percaya atau enggak akan kembali kepada kita dalam jumlah yang lebih besar. Nah, itulah sebabnya masalah dalam hidup kamu ini kunjung datang terus-terusan karena secara sadar atau tidak, kamu pasti terlalu banyak mengeluh. Itu dia.
Oh enggak mas bro, kalau kamu bilang enggak itu karena kamu tidak sadar. Diri kita nih sering tidak sadar teman-teman ketika kita mengeluh. Contoh ya, siapa di antara kamu semua yang kalau lagi mau ke kantor, pagi-pagi macet, terus ngeluh, gila nih jalanan macet banget. Pernah nggak ada yang kayak gitu? Pernah ya? Nah itu ngeluh loh. Nggak boleh. Keluhan seperti ini, percaya atau enggak, nanti akan kembali kepada kamu dengan kesialan berikutnya yang tidak pernah kamu bayangkan. Udah macet, tiba-tiba ketemu pengamen yang maksa minta duit mas bro. Padahal nih, pengamen yang maksa minta duit ini hadir dalam hidup kamu karena pancaran energi yang kamu keluarkan tadi negatif. Akibat apa? Akibat kamu mengeluh. Percaya atau enggak, itu fakta. Nah itu loh yang terjadi dalam hidup kamu. Kenapa sih masalah dalam hidup kamu tidak kunjung berhenti, selalu datang terus? Akibatnya adalah diri kita sendiri yang secara tidak sadar mengeluh. Teman-teman, coba deh kamu sekali-sekali lihat bagian komentar di banyak video saya. Ada tuh orang yang komentar di bagian video YouTube saya tuh, komentarnya panjang. Dia intinya mengeluh begini, kenapa ya? Kok ada orang baik sial terus, sementara ada orang jahat beruntung. Bos gua nih mas bro, orangnya pelit, tapi dia kaya terus. Sementara gue mas bro, gue tuh orangnya suka bersedekah, tapi miskin terus. Dia panjang lebar cerita di bagian komentar. Kamu tahu nggak balasan saya apa? Bener, balasan saya cuman mengatakan stop mengeluh. Loh, kok pendek banget balasannya? Karena memang masalah ini orang sebenarnya kenapa dia sial terus? Karena dia mengeluh terus. Kalau mengeluhnya itu berhenti, sialnya juga berhenti. Saya jamin. Nah, orang yang terlalu banyak sialnya ini itu sebenarnya karena mengeluhnya juga juara. Coba deh kamu lihat. Coba sekarang ingat-ingat, ada nggak teman kamu nih yang kerjaannya tiap hari ngeluh aja? Coba lihat hidupnya, dibandingin temennya yang tidak pernah mengeluh, bagusan mana hidupnya? Bagusan yang tidak pernah mengeluh kan? Kok bisa? Karena masalah hukum energi tadi. Energi itu punya sifat tarik-menarik. Apa yang kamu pancarkan keluar akan kembali lagi kepada hidup kamu yang sama persis. Sama persis apanya mas bro? Sama persis jenisnya. Kalau energinya positif, yang kembali yang bagus-bagus. Kalau energinya negatif, yang kembali yang jelek-jelek. Nah sekarang coba kamu merefleksi diri. Selama ini lebih banyak mana energi yang kamu keluarkan? Negatifkah atau positifkah? Lebih banyak mana yang kamu sering lakukan? Mengeluhkah atau bersyukurkah? Nah, saya tahu bersyukur itu nggak gampang. Saya paham benar. Kalau memang diri kita tidak bisa bersyukur, paling enggak mingkem. Mingkem itu sebuah hal yang jauh lebih baik loh daripada kalau kita mengeluh. Karena memang mengeluh itu gampang, sementara bersyukur itu susah. Nah pertanyaannya, kalau memang mengeluh itu gampang dan bersyukur itu susah, kenapa nggak kita ambil jalan tengah sih? Apa jalan tengahnya? Bener, mingkem. Sekali lagi, mingkem. Jangan mengeluh. Kamu bisa? Pasti bisa. Nah, terus mas bro, kalau seandainya gue pengen mendapatkan apa yang gue mau, menggunakan hukum energi tarik-menarik ini, ada nggak semacam ritual atau praktek yang bisa kita lakukan mas bro? Jawabannya ada, dan ini gampang sekali. Selama ini saya mengajarkan kamu untuk melakukan visualisasi menggunakan hukum The Secret ya. Kalau yang belum pernah tahu, silahkan tonton video-video saya yang lalu. Sudah ada saya jelaskan dengan jelas bagaimana menggunakan hukum tarik-menarik. Nah, selain hukum The Secret itu, percaya atau enggak, energi ini juga bisa loh menjadi sesuatu hal yang menguntungkan bagi kamu kalau kamu melakukan satu hal yang saya sebut dengan mendoakan orang banyak. Benar, barang siapa yang mendoakan orang banyak, orang itu akan menjadi berkelimpahan seperti apa yang dia doakan. Saya ulangi sekali lagi, barang siapa yang punya kegemaran mendoakan orang banyak, orang itu akan mendapatkan keberlimpahan sama persis seperti apa yang dia sering doakan untuk orang lain. Kenapa bisa begitu? Karena energi yang dia keluarkan positif, dan yang positif itu akan kembali kepada orang itu sendiri. Nah, oleh karena itu prakteknya sekarang adalah begini. Pertama, kurangi atau hentikan mengeluh. Perhatikan setiap hari ketika kamu mengeluh, tolong kamu hitung. Kamu hitung supaya kamu sadar bahwa kamu mengeluh. Nah, ketika sudah kamu menyadari bahwa diri kamu mengeluh, mulai saat ini belajar mingkem. Nggak usah belajar bersyukur dulu. Bersyukur mungkin susah bagi kamu, belajar mingkem.
Sesudah kamu sudah jadi ahli mingkem, tidak lagi mengeluh, lakukan ritual yang kedua. Apa itu ritual yang kedua? Mulai saat ini, rajinlah mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kamu, walaupun kamu tidak mengenal mereka. Contoh ya, kamu lagi di jalan nih, tiba-tiba ngelihat ada supir Gojek yang kepanasan. Kelihatan banget kalau orang yang lagi mencari rezeki melalui Gojek ini lagi bersusah payah gitu loh, mencari uang untuk sesuap nasi. Nah, kamu doain tuh, lagi di dalam mobil atau lagi di mana, kamu doain, ya Tuhan, tolong buat supir Gojek ini menjadi berkelimpahan, lancarkanlah rezekinya, bahagiakanlah keluarganya dengan kebahagiaan yang tiada tara. Amin. Dengan doa kayak begitu tuh, sebenarnya secara sadar atau enggak, kita nih sedang mengeluarkan energi positif loh. Sekali kita mengeluarkan energi positif, itu sama saja kita mengundang keberuntungan. Saya ulangi, mengundang keberuntungan. Oleh karena itu saya tanya, kamu pilih mana? Ingin menjadi orang yang sial atau ingin menjadi orang yang beruntung? Kalau ingin menjadi orang yang beruntung, ayo. Lakukan dua hal tadi, stop mengeluh, belajar mingkem, sambil kamu rajin mendoakan orang-orang di sekitar kamu, siapapun mereka, sesering mungkin. Nah, coba, kalau kamu ingin berubah, lakukan itu semua sekarang juga. Kamu tes deh, bener nggak saya? Ada nggak perbedaan ketika kamu mingkem dan rajin mendoakan orang lain dibandingkan sebelumnya? Coba kamu tes ya. Setelah kamu tes dan ada hasilnya, laporkan itu semua di bagian komentar bagian bawah. Bagi kamu yang belum subscribe, silakan subscribe channel Pagar Kehidupan ini, dan sebarkan juga ya video ini kepada teman-teman orang-orang yang kamu cintai. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat kamu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.